Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional sosiologi tahun 2009 untuk nomor 21 sampai dengan nomor 40. Oke, kita lanjut nomor 21. Beberapa gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama, mematuhi adat kebiasaan yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip bekerja sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan hidup yang ramah lingkungan. Keempat, mempunyai sikap toleransi tinggi terhadap perbedaan sosial. Di antara gejala-gejala sosial di atas yang terdapat pada masyarakat Patembayan atau perkotaan adalah, yang ditanya adalah pada masyarakat perkotaan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mematuhi adat kebiasaan yang tidak tertulis. Nah, ini biasanya pada masyarakat pedesaan atau masyarakat masyarakat paguyuban. Berarti ini tidak tepat ya. Oke, yang pertama ini salah ya. Kemudian menerapkan prinsip sesuai dengan keahlian. Oke. Nah, masyarakat kota biasanya masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian yang berbeda. Berarti ini tepat ini. Menggunakan perlengkapan hidup yang ramah lingkungan. Nah, ini belum tentu ya, yang ramah lingkungan seperti apa? Karena biasanya yang ramah lingkungan itu malah pada masyarakat pedesaan ya, kehidupan yang sederhana, yang bersahaja ya. Kemudian mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Nah, ini biasanya masyarakat kota seperti ini. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah ciri perbedaan antara paguyuban dan patembayan. Patembayan itu impersonal, antar pribadi. Nah, formal, kontraktual ini ya. Ini kontraktual. Oke, kita lihat tadi prinsip bekerja sesuai dengan keahlian. Nah, ini berhubungan dengan ciri kontraktual. Karena adanya kontrak kerja ya. Pekerjaan itu biasanya ada kontrak kerjanya. Kemudian utilitarian ini berdasarkan ada manfaat ya, azas manfaat. Lebih realistis ya, lebih realistis. Nah, ini berhubungan dengan sikap toleransi. Nah, mereka biasanya lebih realistis, lebih toleran terhadap suatu perilaku tertentu. Nah, ini biasanya ciri pada masyarakat Patembayan. Berarti yang benar adalah 2 dan 4 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Kemajemukan masyarakat Indonesia di bidang budaya ditandai dengan adanya keanekaragaman dalam bahasa daerah, adat budaya, bahasa daerah, kemudian adat budaya, kesenian maupun asal usul. Keanekaragaman tersebut melatar belakangi terjadinya diferensiasi atas dasar. Nah, ini yang disebutkan bahasa daerah, adat, budaya, kesenian ini merupakan unsur apa? Ini merupakan unsur dari kebudayaan. Nah, keanekaragaman yang disebabkan oleh kebudayaan adalah keanekaragaman dalam suku bangsa. Nah, ini kalian lihat ya, menurut Kunchara Ningrat, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan ya, yang dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Oke, berarti sini yang tepat adalah latar belakangi diferensiasi atas dasar suku bangsa ya. Karena tidak ada hubungan dengan agama, struktur wilayah, potensi ataupun pekerjaan pokok. Oke, kita lanjut 23. Bentuk geografis berpengaruh terhadap kemajemukan masyarakat. Banyak wilayah di Indonesia yang terisolasi karena bentuk wilayah kepulauan, sehingga menghambat pergaulannya dengan masyarakat lain. Kenyataan tersebut menyebabkan terjadinya kemajemukan. Nah, ini kalian lihat pembahasannya. Kemajemukan suku bangsa disebabkan oleh isolasi geografis. Berarti jawabannya adalah kemajemukan suku bangsa. Nah, kalau agama ini bukan karena geografis tapi karena pengaruh kebudayaan luar. Nah, kita lihat seperti agama Hindu, agama Buddha, ya kan, termasuk juga Kristen. Ini semua bukan berasal dari masyarakat Indonesia, ini pengaruh dari masyarakat lain ya. Berarti agama disebabkan oleh pengaruh kebudayaan lain. Nah, kalau ciri fisik kenapa? Karena asal usul nenek moyang kita yang berbeda. Contoh antara Melayu kemudian Jawa dibandingkan dengan Papua, itu adanya perbedaan ras atau ciri fisik karena nenek moyangnya berbeda. Oke, golongan sosial tidak ada penjelasan, daerah juga kemajemukan daerah ini faktor penyebab ya. Nah, kembali ke sini berarti jawaban yang tepat adalah kemajemukan suku bangsa.
Karena tidak adanya interaksi antara masyarakat yang ada di pulau tertentu, ya, satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga masyarakat mengembangkan kebudayaannya masing-masing, dan itu merupakan kemajemukan suku bangsa. Oke, ini berhubungan dengan tadi sudah kita bahas ya, kebudayaan. Oke, kita lanjut 24. 6 gadis manis aktivis mahasiswa berasal dari suku berbeda. Mereka sukses menggalang dana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan. Struktur kelompok mahasiswa tersebut merupakan wujud nyata adanya. Oke ya, ini kalian perhatikan ada 6 gadis manis, suku bangsanya berbeda-beda. Oke. Dan mereka menggolong dana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan, artinya mereka berada pada satu organisasi yang sama. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, ini adalah bentuk dari apa yang benar, adalah bentuk dari interseksi ya, bentuk dari interseksi. Oke, kita anggaplah seperti ini. Misalkan Andini suku bangsanya Jawa, Marni Minang, Clara Batak, Diana Sunda, Nona Minahasa. Nah, mereka sama-sama anggota dari organisasi kemahasiswaan ya. Oke, berarti ini yang benar adalah bentuk dari interseksi karena terjadinya persilangan ya, seperti gambar ini ya. Ini adanya persilangan, titik temu suku bangsa yang berbeda ya disatukan oleh organisasi kemahasiswaan. Berarti jawaban yang benar di sini adalah interseksi sosial ya. Nah, jangan salah. Interaksi benar terjadi interaksi, tapi yang ditanya di sini adalah struktur ya, struktur kelompok. Jadi kalau ditanya struktur, yang tepat adalah interseksi ya. Interaksi ini semuanya salah ya. Nah, kita lanjut. Nomor 25 yang ditanya adalah primordial. Oke, ini ada beberapa perilaku. Memberikan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa, agama, ras, ataupun golongan. Memandang bahwa identitas kelompok seperti etnis, ras, dan agama bukanlah hal yang kaku dan menghambat pergaulan sosial. Yang ketiga, membentuk partai politik berdasarkan paham, ideologi, atau keterikatan pada faktor suku, bangsa, agama, dan ras. Memberikan prioritas atau perlakuan istimewa kepada orang-orang yang berasal dari daerah, suku, bangsa, agama, dan ras tertentu. Nah, kita lihat dulu pengertian primordial. Apa itu primordial? Pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil ya, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, ya, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Nah, berarti kita primordial artinya ikatan seorang dengan hal-hal yang bawa sejak lahir seperti suku, ras, daerah, dan sebagainya. Maka kembali ke soal sini, berarti nomor 4 ini sudah jelas, ini adalah primordial karena dia mengistimewakan orang yang berasal dari suku bangsa yang sama. Kemudian juga nomor 3 ini primordial. Kenapa? Karena dia juga membentuk partai, dasarnya adalah unsur-unsur primordial, suku, agama, dan ras. Berarti yang tepat adalah 3 dan 4 ya. Ini jawaban yang benar. Oke, nomor 26. Perubahan sosial terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan, termasuk perubahan nilai, kemudian perubahan sikap, pola tingkah laku antar kelompok. Berdasarkan deskripsi tersebut, perubahan sosial yang terjadi mencakup. Nah, ini cakupannya apa? Ini cakupannya kita lihat di sini. Cakupannya adalah unsur-unsur sosial pokok ya, kita lihat. Menurut Surjono Sukanto, unsur sosial pokok itu adalah kelompok, kebudayaan, lembaga, stratifikasi. Oke, kita coba lihat di sini. Di sini ada kelompok ya, ada kelompok. Kemudian apalagi kebudayaan. Nah, di sini ada nilai. Nilai-nilai ini juga bagian dari kebudayaan ya. Di sini ada lembaga. Nah, lembaga di sini ada pola ya kan, pola tingkah laku. Ada stratifikasi ya, stratifikasi di sini tidak ada, tapi sudah mencukupi untuk masuk ke dalam unsur-unsur sosial yang pokok ya, unsur-unsur sosial yang pokok. Oke, kita lanjutkan. Nomor 27. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi atau penemuan baru. Masyarakat berhasil menemukan minyak gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan dan dapat dimanfaatkan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh di atas menunjukkan perubahan yang disebabkan oleh. Nah, kita pahami dulu bahwa soal ini ya berhasil menemukan ya, berhasil menemukan ini berarti penemuan baru ya. Penemuan baru berarti termasuk ke dalam inovasi. Oke, inovasi ya. Nah, sekarang bagaimana masyarakat bisa melakukan inovasi ya? Mengapa mereka bisa melakukan inovasi? Karena mereka memiliki kemampuan
kemampuan. Ya, internal kenapa? Karena yang menemukan adalah dari masyarakat itu sendiri ya, bukan dari masyarakat luar. Berarti yang benar adalah kemampuan internal. Ya, kemampuan masyarakat berdasarkan dari masyarakat itu sendiri atau kemampuan internal. Nah, ini jawaban yang benar ya, kemampuan internal. Oke, nomor 28. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui dengan cepat oleh bangsa lain di muka bumi melalui internet. Oke, kemajuan teknologi komunikasi tersebut merupakan salah satu dampak positif dari apakah modernisasi, westernisasi, sekularisasi, globalisasi, dan demokratisasi. Kita lihat dulu di sini. Ini westernisasi, ini jelas ini aspek negatif ya, sedangkan yang ditanya adalah positif. Begitu juga dengan sekularisasi ya. Oke, nah kita ada pilihan modernisasi, globalisasi, atau demokratisasi. Nah, kita pahami dulu. Globalisasi itu apa? Mendunia. Peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui dengan cepat oleh bangsa lain di muka bumi melalui internet. Nah, ini merupakan dampak dari globalisasi, yaitu globalisasi jaringan informasi. Berarti jawaban yang tepat adalah globalisasi. Oke, kenapa bukan modernisasi? Karena di sini lebih kepada kalimat ini menunjukkan sesuatu yang bersifat mendunia ya, mendunia. Nah, mendunia ini berhubungan dengan globalisasi. Nah, dengan cepat diketahui oleh bangsa lain. Artinya apa? Peristiwa itu sudah mendunia. Nah, ketika berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya mendunia, maka ini konsep globalisasi yang paling tepat. Oke. Kita lanjutkan 29. Banyak kalangan remaja yang lebih menyukai tari-tarian barat dibandingkan belajar tarian tradisional Indonesia. Kecenderungan ini menyebabkan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Perilaku remaja di atas merupakan contoh dari dampak negatif. Nah, ini jelas sekali merupakan dampak negatif dari westernisasi, pembaratan ya, pembaratan. Oke. Nah, karena mereka melupakan tarian-tarian tradisional. Oke. Tapi kita lihat di sini dampaknya apa? Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Oke, sebenarnya kita boleh aja mempelajari tari-tarian asing, tapi kita tidak boleh menghilangkan ya, melunturkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. 30. Lembaga sosial merupakan sistem norma yang mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan diciptakannya lembaga tersebut adalah, sekarang yang ditanya adalah tujuan pembentukan lembaga. Apakah memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, menyamakan persepsi masyarakat yang berbeda budaya, melegitimasi penguasaan kelompok mayoritas atas minoritas, mengawasi partisipasi anggota masyarakat pada lembaga tertentu. Oke, kita bahas dulu ya. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Nah, kenapa dia penting? Karena berkisar pada kegiatan pokok manusia, pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Nah, berarti yang tepat adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, contoh kita butuh kita butuh ilmu pengetahuan yang tinggi, maka bentuklah lembaga yang namanya lembaga pendidikan. Kita butuh kasih sayang, kita butuh untuk rasa cinta, kasih sayang, kita butuh perlindungan, maka ada yang namanya lembaga keluarga. Kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, makanan, pakaian, dan lain-lain sebagainya, itu semua dipenuhi oleh lembaga ekonomi. Ini berarti yang tepat adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kita lanjutkan 31. Perhatikan kegiatan sosial berikut. Nah, yang mendidik individu dengan penuh perhatian, menanamkan semangat kemandirian dalam hidup, mengajarkan sopan santun kepada sesama anggota masyarakat, mengembangkan potensi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, dari contoh di atas yang termasuk fungsi sosialisasi primer dari lembaga keluarga. Nah, yang ditanya adalah sosialisasi primer ya. Sosialisasi primer ini merupakan sosialisasi yang pertama terjadi dalam ya. Nah, sosialisasi primer merupakan pembentukan kepribadian dalam keluarga itu sendiri. Dia merupakan sosialisasi yang pertama dan merupakan fondasi ya, menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian.
Nah, kita lihat mendidik individu dengan penuh perhatian. Nah, ini tentu saja ini lembaga keluarga. Terus menanamkan semangat kemandirian dalam hidup. Oke. Nah, ini juga lembaga keluarga. Kemandirian apa contohnya? Anak-anak diajarkan untuk mandi, ya kan, berpakaian. Ini diajarkan di keluarga. Apalagi mandi, berpakaian, makan, ya kan? Nah, semangat kemandirian dalam hidup. Terus mengajarkan sopan santun kepada sesama anggota masyarakat. Nah, di sini sesama anggota masyarakat, berarti dia bukan di dalam keluarganya sendiri. Nah, kalau sudah kepada sesama, ini mengarahnya kepada sosialisasi yang sifatnya sekunder. Berarti yang tepat adalah 1 dan 2. Apalagi yang keempat ya, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini bukan dari lembaga keluarga ya. Mengembangkan potensi ini merupakan domainnya lembaga pendidikan. Ya, kita lanjutkan. 32. Lembaga pendidikan berperan dalam mewujudkan integrasi sosial. Integrasi sosial ini apa? Integrasi ini adalah persatuan, keadaan yang serasi seimbang ya. Integrasi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Peran lembaga tersebut dilaksanakan dalam bentuk apakah transmisi pengetahuan ya, penyampaian pengetahuan, sosialisasi dan pendidikan multikultural ya, indoktrinasi ideologi, penanaman ya, indoktrinasi ideologi, pengajaran matematika dan bahasa daerah, pemberantasan buta aksara dan angka. Oke, kita analisa dulu. Pengajaran matematika ini benar lembaga pendidikan ya. Sosialisasi pendidikan multikultural ini juga lembaga pendidikan. Transmisi pengetahuan ini juga lembaga pendidikan. Ya, ini pendidikan semua nih ya. Namun kita bahas lagi, di sini ada kata-kata masyarakat Indonesia majemuk. Nah, bagaimana kita mengatasi kemajemukan ini? Ya, kita upayakan agar masyarakat majemuk itu dapat menjadi masyarakat multikultural. Nah, masyarakat majemuk ini masih sering terjadi konflik, ya kan? Oke. Integrasinya paksaan. Nah, maka untuk menghadapi mewujudkan integrasi pada masyarakat yang majemuk dibutuhkan yang namanya pendidikan multikultural. Berarti jawaban yang benar adalah B ya. Yang ini salah ya. Yang benar adalah yang B, sosialisasi pendidikan multikultural. Kita lanjutkan nomor 33. KUD merupakan wadah organisasi ekonomi masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Peranata ekonomi tersebut bertujuan untuk, nah apa tujuan dari KUD? Koperasi Unit Desa. Koperasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti yang benar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengapa KUD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan? Contoh, melalui koperasi masyarakat dapat melakukan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan keuntungannya juga nanti dibagikan kepada seluruh anggota. Begitu juga dalam bidang misalnya pada masyarakat pertanian, ada koperasi yang digunakan untuk menyediakan pupuk, menyediakan bibit dan lain sebagainya dengan harga yang jauh lebih murah agar masyarakat lebih sejahtera. Oke. Kita lanjut 34. Agar peneliti dapat segera menyelesaikan pekerjaan penelitian sesuai jadwal, maka topik penelitian harus memenuhi syarat tertentu. Menarik, menjadi pusat perhatian peneliti, menjadi pusat perhatian, penting untuk diteliti, tersedia data bersifat faktual. Kita bahas dulu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik. Yang pertama terjangkau, kemudian topik menarik. Tadi ada ya, menarik itu yang A, ini poin A tadi. Menghindari duplikasi ya. Duplikasi ini plagiat ya, duplikasi ini plagiat ya, atau menjiplak. Mempunyai kegunaan praktis. Oke, data cukup tersedia. Nah, ini juga ada nih, tersedia data, poin D ya, poin D. Nah, berarti ada 2 poin ya, topik menarik dan juga tersedianya data. Oke, ini ada 2 ya. Nah, bagaimana agar penelitian ini selesai? Memang benar penelitian itu harus menarik ya bagi seorang peneliti. Dia harus tertarik dengan bidang yang akan diteliti, yang akan ia teliti. Namun menarik itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan penelitian. Seorang peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya jika datanya tersedia. Berarti yang benar adalah tersedia data.
Menarik saja tidak cukup ya. Menarik ini penting tapi tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Nah, kita lanjut nomor 35. Sekelompok siswa memutuskan untuk meneliti masalah kriminalitas di daerahnya. Untuk mendapatkan data penelitiannya, mereka mendatangi kantor polisi untuk mengambil data kasus kriminalitas yang terjadi. Berdasarkan cara memperolehnya, data yang diperoleh tergolong jenis. Nah, ini kan siswa datang ke kantor polisi mengambil data kasus kriminalitas. Berarti siapa yang memiliki data kasus kriminalitas ini? Tentu saja adalah pihak kepolisian, polisi yang mencari datanya. Nah, maka yang ditanya adalah jenis datanya data apa? Nah, kita lihat dulu. Cara memperoleh data itu ada data primer, ada sekunder. Kalau primer dikumpulkan langsung dari tangan pertama. Artinya apa? Peneliti langsung. Contoh petugas sensus mendatangi, ya kan? Nah, kemudian data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. Oke. Nah, kita kembali ke soal ini. Maka yang tepat di sini karena yang mengumpulkan adalah polisi dan kelompok siswa ini hanya mengambil data yang diperoleh oleh aparat kepolisian, maka berarti data ini adalah tergolong jenis data sekunder. Ini yang benar. Ya. Kita lanjut 36. Sampel penelitian tidak dapat diambil secara acak. Ya, tidak dapat diambil secara acak berarti secara random ya, tidak bisa random. Nah, berarti ini salah nih ya. Karena populasinya heterogen dan terdiri dari beberapa kelompok profesi, maka teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan adalah, nah random sudah tidak bisa ya. Kita bahas dulu. Strata artinya apa? Strata itu adanya tingkatan ya. Adanya tingkatan. Random tadi sudah secara acak. Kemudian klaster. Klaster ini membentuk beberapa klaster ya. Klaster dari penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi, atau bisa juga klaster ini berbentuk suatu kelompok ya. Purposive berdasarkan atas tujuan. Kuota dengan menentukan strata yang dianggap pengaruh paling besar terhadap variabel yang diteliti ya. Ini berhubungan dengan kuota, ini berhubungan dengan strata ya. Nah, kita kembali ke sini. Berarti tidak dapat diambil secara acak dari beberapa kelompok profesi. Ini ada kata-kata kelompok ya. Berarti yang tepat adalah klaster. Kalau strata ini tidak tepat, strata tingkatan ya. Purposive tujuan juga tidak tepat ya. Nah, kuota juga tidak tepat karena di sini tidak menunjukkan adanya kuota. Berarti yang benar adalah klaster. Oke ya, klaster yang benar. Kita lanjut 37. Pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti melibatkan diri dalam subjek penelitian. Dia tidak hanya mengamati fenomena yang diperlukan, namun aktif berbaur dengan segala kegiatan subjek, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Oke, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah, ya, nah, melibatkan diri, ini kata kuncinya, melibatkan diri dalam subjek penelitian. Dia aktif berbaur dengan segala kegiatan ya, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Maka di sini yang tepat adalah observasi partisipasi. Nah, apa itu observasi partisipasi? Dalam melakukan observasi partisipasi, pengamat ikut terlibat. Ini contohnya seorang antropolog yang tinggal bersama orang Saka, ini salah satu suku bangsa ya di daerah Riau untuk keperluan penelitian. Dia bukan hanya tinggal saja, tapi dia juga mengikuti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, berarti yang tepat adalah observasi partisipatif ya. Kita lanjutkan 38. Yang merupakan ciri teknik wawancara. Ini membutuhkan waktu yang lama, mengungkapkan aspek kejiwaan, mendapatkan data dari banyak responden dengan cepat, memperoleh data yang mudah diolah dan dianalisis. Nah, kita lihat dulu nomor 3, mendapatkan data dari banyak responden. Ini apakah benar wawancara bisa mendapatkan data dari banyak responden dengan cepat? Ini tentu saja salah, karena yang bisa untuk poin ketiga ini merupakan ciri dari kuesioner. Tinggal dibagikan terus disuruh isi oleh responden, maka dia lebih cepat. Berarti nomor 3 salah ya. Kemudian memperoleh data yang mudah diolah dan dianalisis, ini juga belum tentu ya. Nah, kita lihat nomor 1, membutuhkan waktu yang lama. Benar.
Wawancara membutuhkan waktu yang lama, mulai dari proses perjanjian, kapan wawancaranya, kapan informannya bersedia, ya kan? Belum lagi proses tanya jawabnya memakan waktu yang lama. Dan dia bisa mengungkapkan aspek kejiwaan pribadi seseorang. Artinya apa? Ketika melakukan wawancara, kita bisa mengetahui, oh orang ini senang, oh orang ini sedih, orang ini terhadap apa yang kita tanyakan itu dia antusias menjawabnya. Nah, ini artinya bisa mengungkapkan aspek kejiwaan pribadi seseorang. Berarti yang benar adalah poin 1 dan 2. Oke ya. Nomor 39. Oke. Perhatikan data kehadiran siswa. Yang ditanya adalah kesimpulannya. Maka harus kita lihat satu persatu ya. Bulan Januari kehadiran 75%, Februari 95%, Maret 85%, April 90%, Mei 80%, Juni 85%. Nah, berarti di sini kita lihat yang tertinggi adalah Februari ya, 95%, kemudian April. Nah, kita lihat dulu. Siswa malas hadir pada awal semester, apakah benar? Oke, 75 di awal semester ya. Nah, awal semester ini kan. Awal semester. Seluruh siswa hadir di tengah semester. Salah ya, tengah semester ini 85-90. Berarti salah ini ya. Sedikit siswa ingin belajar di sekolah. Tidak, ini malah 75% yang paling rendah. Berarti ini salah. Kehadiran siswa meningkat terus juga tidak benar. 75 naik 95 turun lagi. Berarti ini salah. Kehadiran siswa tiap bulan sama. Ini juga salah. Berarti yang benar adalah siswa malas hadir pada awal semester. Karena hanya 75% saja yang hadir di awal semester. Oke ya. Oke. Nah, kita lanjut yang terakhir, nomor 40. Penulis laporan hasil penelitian sosial harus dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebaiknya penulisan laporan selain sistematis juga harus ya, sistematis ini mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang benar ya. Nah, penelitian itu harus diapakan selain penulisannya sistematis? Apakah dianggedakan dalam penelitian lanjutan, atau diinformasikan, dipublikasikan, didokumentasikan, dan didiskusikan? Mana yang tepat? Nah, yang benar adalah didiskusikan dalam forum ilmiah. Nah, gimana penjelasannya? Nah, untuk memantapkan isi laporan penelitian, penulis dapat melakukan diskusi atau seminar. Melalui diskusi, penulis memaparkan hasil penelitiannya di hadapan peserta diskusi. Para peserta diskusi diharapkan dapat mengetahui, memahami, mengevaluasi, serta memberikan saran dan kritik ya. Nah, jadi selain penulisannya sudah ditulis dengan sistematis sesuai kaidah penulisan yang benar, maka hasil penelitian atau laporan penelitian tersebut juga harus didiskusikan untuk menerima masukan, ya kan, saran, kritik. Nah, ini diperlukan ini semua diperoleh melalui forum diskusi ya, melalui forum ilmiah agar hasil penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oke, para siswa, inilah pembahasan kita untuk materi soal ujian nasional sosiologi tahun 2009. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar, atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar apa argumentasi Anda. Oke, para siswa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan klik tombol like, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.